Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmalikil qudusis salam. Bismillahiradzizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah pasuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kita mendapat manfaat, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan hubungan kita dengan baginda Rasul makin dekat, bersanding bersama beliau untuk bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi fil Qur'anil Karim wazkuruhu kama hadakum. Ingatlah kepada Allah sebagaimana Allah memberikan hidayah kepada kalian. Faqad hudallah az-zakirin. Sungguh Allah telah memberikan hidayah yang banyak kepada orang-orang yang sudah pandai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah dapat bermacam razam dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan macam ragam 7. Dari 7 ini bercabang-cabang lagi macamnya zikir itu. Bagian yang pertama yang dikenal adalah zikir lisan. Palikulil maqam martabah qasyah imma jahran au khufyatan. Kadang-kadang zikir itu ada yang johir kita ucapkan, kadang-kadang di kesempatan lain kita lakukan secara lembut, secara hati, kolbun, bahkan secara sir kita lakukan. Semua itu kita amalkan, semua itu kita lakukan, lakoni dalam kehidupan sehari-hari. Fal awalu hadahum ila zikri lisan. Semisal kita harus berzikir dengan cara lisan, seperti kita sholat itu juga tidak lain adalah zikir lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya takbir intikal kalau kita sholat sendirian diucapkan, jangan dalam hati Allahu Akbar, takbir sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, rukuk, Allahu Akbar, diucapkan. Itu bil lisan sudah. Zikir bil lisan. Jangan dalam hati. Apa aja burung tunduk-tunduk, burung beong niat bipai. Sholat sendirian juga. Sholat sendirian itu artinya mumparidah ya. Mumparidah itu artinya sendirian. Sendirian itu tidak ada yang tahu kecuali diri sendiri. Nah, aku mendengar aja apa yang dikatakan diri sendiri ya. Itu memikirkan cara sendiri. Ulama mengajarkan maksud yang di dalam hadis-hadis Nabi itu ialah diucapkan. Baca surah Fatihah dilisankan. Afwahihim, yaitu adanya ucap bismillahirrahmanirrahim. Meskipun sholat sendiri bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya, telinga kita mendengar. Ini telinga kita mendengar. Kalaunya hati yang mendengar, telinga belum mendengar. Ini telinga kita dengar. Bismillah, sami Allah, at-tahiyatul mubarakatus salatu thayyibatu lillah, ya kan? Nah, itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita amalkan, selesai, enggak usah berdebat dengan orang. Dalam mazhab lain boleh aja, dalam keadaan lain enggak usah dipikirkan itu. Karena beragama itu untuk mengamalkan, bukan untuk berdebat. Makanya orang yang suka berdebat nanti ketulahan lebih baik. Bisa. Orang sering-sering berdebat, sekali-sekali enggak apa-apa, kita nih murtad jangan. Sekali-sekali kita murtad harus toh. Sekali-sekali murtad aja lebih baik, ya Allah. Nah, gara-gara suka berdebat. Jangan suka seperti itu. Nauzubillah. Kita amalkan ujar ulama, lisan itu penting. Kita lakukan. La ilaha illallah, ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, keraskan zikir mulai dari Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah,
Dosa nu karmik ke pasar dosa. Apa aja bini yang karmik ke pasar supaya jikir lelelo dikeraskan aja. Jadi yang keras itu pakai mic jarna nih mana anu pulang. Orang pakai mic itu kecuali berjamaah sedang apa ya kan. Sendiri aja di rumah dosa. Dosa mendengar aja. Jangan berdebat loh dengan orang ya. Summa ila zikri nafsi, mulailah dia mengenal tentang zikir terhadap dirinya. Mulailah dia summa ila zikri qalbi, sampai kepada zikir qalbi. Nah, zikir nafsi, pernah dengar zikir nafsi? Zikir diri nggak namanya? Apa itu zikir diri? Zikir diri itu disebut juga zikir, yakni bahwa zikru ghairi masmu'in, zikir yang tidak didengar oleh telinga. Zikir nafsi namanya, zikir yang tidak didengar oleh diri, oleh telinga nih, oleh telinga diri aja yang tahu. Itu zikir nafsi ya Pak. Awalah, misalnya pian dalam hati Allah, tapi tidak didengar oleh telinga, itu zikir juga aja sih Din. Allah. Apalagi saat dipukuli orang, ya Allah, hendak berteriak nggak bisa. Mulut di Allah tolong ya kan, tapi di hati sir ya Allah tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah. Nah gitu kan, itu sir namanya. Pada hanya didengar oleh diri, gairu masmu'in, tidak didengar oleh telinga, bil hurufi, bahkan yang disebut dengan zikir nafsi itu ghairi masmu'im bil hurufi was sauti, tidak didengar, tidak bisa dirangkai dengan huruf maupun dengan suara. Huruf, kalau huruf itu ada tulisannya, kalau terbayang tulisannya Allah tuh terbayang enggak? Terbayang Allah, bismillahirrahmanirrahim terbayang tuh masih. Ini enggak ada terbayang-bayang itu, enggak ada huruf, enggak ada suara. Apa beranai lagi berdiam mana lagi ya Pak. Nah ini bakling bagus waktu saat terakhir kita tidur, terakhir kita hendak tidur, ini kan timbul nih terakhir kita. Nah kalau kita tidur itu kan misalnya berebah biar membaca la ilaha illallah, atau dalam hadis Nabi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau mengambil hadis Nabi yang lain, terserah pian mengambil pilihan surah Al-Fatihah, Fatihah 4 ditiupakan di tangannya Nabi, sapuakan ke tubuh, bismillahirrahmanirrahim. Bisa juga sebelum menyapuakan tertidur orangnya. Nah karena itu pada saat kita membacaan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, nah saat itulah kita membaca-baca itu, di situ hanya kepada dia aja lagi. Nah makanya bahasa rahasia itu sering diterjemahkan dengan hu. Kemarin hu itu hembusan pertama, wa nafaqatir ruh, hembusan Allah pertama. Hu itu maknanya dia Allah. Dalam kitab berbahasa Arab atau kitab bahasa Arab lughah, kitabul lughah, kitab pelajaran bahasa Arab, asal daripada huwa itu, wawnya itu ziyadah tambahan huruf. Jadi asalnya itu adalah hu, itu adalah ha. Kalau itu pakai huruf masih. Ini enggak ada lagi hurufnya. Enggak ada huruf, enggak ada suara. Bal masmu bil hissi wal harakati bil batin, tapi masih didengar oleh hissi dan harakat. Harakat itu gerakan, hissi itu pengertian, masih didengar oleh pengertian kita dan gerakan di dalam batin. Nah itu zikir batin. Jadi kayak apa? Ketika kita membaca surah Fatihah atau membaca yang lain, kalimat-kalimat lain sebelum tidur, konsentrasi fokus kita hanya kepada Allah yang kau ingat. Allah yang kau ingat ini bukan namanya, tapi zat yang maha agung. Maka sambil bayangkan apa? Kalau ingin bayangkan mau tidur, kalau tidak membayangkan sesuatu, gelap aja langsung nyala, hilang dah kita.
Nah ini bayangan misalnya Pak, yang mematikan dan menghidupkan itu hanya Allah. Yang menghidupkan itu hanya Allah. Atau apa masalahnya yang zikir 12, pilih di antara zikir 12. Wahabkah, ingat anugerah Allah? Al-Wahhab. Atau Al-Qahar, Maha Kudrat, Allah Maha Kuasa, menguasai segala sesuatu. Tidak berdaya, dunia alam semesta ini tetap jalan karena kekuasaan, bukan karena kehebatanku. Jadi bayangkan aja apa aja di dunia ini, alam yang kita tinggalkan Allah yang melindungi. Ya kan? La taqudu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang melindungi langit dan bumi. Allah yang menjaga, bukan kita. Jaga malam itu kisah-kisahnya aja, intinya adalah Allah menjaga. Jadi jangan pikirkan lagi harta benda kita, serahkan kepada Allah. Kalau kita asik dengan haibah Allah, yang timbul adalah zikir nafsi. Oke, Pak Bib, nyaman mana Bib lah? Nah, nyaman aja dah. Nah, tidur kita, insya Allah tidak mimpi-mimpi macam-macam. Kalaupun mimpi itu nanti petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan pian bermimpi dengan baginda Rasulullah. Nah, kalau ulama-ulama, ilmu-ilmu para habaib, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang habaib, gampang. Beliau mengingat baginda Rasulullah SAW sebelum tidurnya. Diingatlah karena beliau banyak hafal hadis. Kita ini kurang hafal hadis, banyak tidak ingat. Cuma mengingat Rasulullah pun tidurnya Rasulullah tidak pernah lupa dengan Allah. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, kata Rasulullah, la yanamu qalbi yanamu jawahiri. Aku tidak pernah tidur. Maksudnya adalah aku tidak pernah lupa dengan Allah ketika aku tidur, bayangkan. Jadi Rasulullah tidak pernah lupa dengan Allah meskipun beliau sedang johirku aja terlihat tidur, tapi hatiku tetap ingat kepada Allah. Makanya tujuan pian belajar Ma'rifatullah ini supaya terbentuk zikir nafsi tanpa sadar, karena nama Allah terus yang disampaikan. Subhanallah. Nah, itu namanya zikir nafsi. Tidak ada harakah kecuali harakah tentang kebesaran dan keindahan Allah yang teringat. Waktu tidur ingat apa Bib? Ingat hidup ini hanya Allah saja yang menghidupi. Aku sendiri ini pun dihidupkan oleh Allah. Kemudian aku tidur pun ditidurkan oleh Allah. Semuanya tidak ada kekuasaan pada diriku. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuasaan. La haula wala quwata illa billah. Sampai tertidur. Timbul nanti sir kita, nafsi kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawalah itu mengamalkan. Nah, amalannya gampang bener nih. Jangan sebilang anak tidur mau caw bini harus dikucau. Kucau lah. Biar aja supaya orang bukan Banjar, lain Banjar tidak tahu apa kucau ini itu aja. Bila lagi bacaan Bipa. Nah, kalau sedang junub boleh nggak berzikir? Setelah junub boleh tetap. Gunakan zikir nafsi. Jangan hendak istri subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Iya kacau Bipa. Camuk Bipa. Sir nafsi gunakan. Nah ini wujuran. Kalau dustaan, kalau mau ngolimian kan daun. Nafsi. Apalagi pemuda masih punya orang tua, doakan orang tua. Nanti sir ini bermacam ragam nanti, tapi sir yang pertama kita nafsi. Nah, sir yang kedua namanya nanti muraqabah. Nah, kalau ada lagi yang disebut dengan zikir qalbu. Nah, kita pahami dulu qalbu lah. Apa bedanya dengan qalbu? Kadang-kadang gitu. Qalbu amma zikrul qalbu bahwa mulahajatil qalbi ma fi dhamirihi minal jalal wal jamal. Zikir hati itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani ialah zikir yang di hati kita tergambar tentang jalal dan jamal Allah, kebesaran dan keindahan Allah. Di hati kita ingat. Alhamdulillah. Masuk Guru Jana, duduk silakan. Alhamdulillah. Duduk.
Nah, Jalal dan Jamal, kita ingatkan tentang Jalal dan Jamal. Sabar. Itu hati itu. Jadi kalau berzikir Allah 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 di hati bang, zikir hatilah termasuk juga zikir hati. Tapi hanya pada nama aja tersebut, masih zikir nama lagi masih lah. Nah kalau benar-benar kolbun, tergambarlah kebesaran dan keindahan Allah di hati. Waktu hidup, waktu berdagang, berjualan, yalah. Waktu berdagang, ini banyak pedagang sini lah. Pegawai kena dulu lah nih pedagang. Berapa harganya untuk nih 5.000. Oh 5.000 sudah 5.000. Masya Allah. Jadi di hati itu tergambar. Bisanya Tuhan memberi rezeki dengan aku. Dengan cara berjualan itu dapat rezeki. Coba kalau orang tidak ada membeli barangku nih, Allah tahan orang tuh untuk membeli barang-barangku nih, dapat apa-apa? Bisa duduk-duduk aja di sini. Nah, enak lah kalau dagang, jual pentol, jual sepeda, jual nasi bungkus. Ya lah, apalagi petukangan. Nah, petukangan Allah, wah, dapat order aku. Allah yang memberi kepada Allah, 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 Allah. Di hati Allah, 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 Allah zikir. Allah, Allah, Allah yang memberiku order. Keingatan, senang hati. Sore kena gajian nih. Harian ya Bang Bibai? Harian. Ya kan? Nah itu zikir qalbi tuh. Ada orang mengaji Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya misalnya kan mengaji Quran. Apa yang dimengaji? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tapi hatinya tidak ada ingat dengan Allah. Pikirannya ke sana kemari. Bagus itu, ya bagus juga Bang. Lisannya barang bukan berarti tidak bagus lah, sudah mengingat juga itu. Cuma mengingat cara awam masih yalah. Nah, harusnya dengan apa kita membaca Al-Quran itu? Kita dengan hati. Mungkin maknanya kita tidak tahu. Makanya kalau ahli para ulama tidak mesti harus mengaji Al-Quran itu tahu maknanya, tidak. Yang penting baca aja, tapi di hati tetap ingat Jalal dan Jamal, kebesaran Allah dan keindahan Allah. Misalnya mengaji Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Masya Allah, bagusnya ayatnya, kalimatnya. Allah mengolahkan kalamnya ini. Kalamnya ini hebatnya ya Allah. Tidak ada yang manusia seorang jua pun bisa membuat seperti ini. Hah? Mengarang-arang sendiri. Janganlah, padahal artinya lain itu kan. Qul huwallahu, katakanlah dia adalah ahad. Tidak jadi masalah, tapi itu sudah membaca Al-Quran dengan hati, sudah luar biasa itu. Jadi biarkanlah dia hati itu terus memuji Allah, mengagungkan Allah, kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim ini ada maknanya, cuma aku tidak tahu lah Bapak. Nah, Allah aja yang tahu. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Apa artinya lah? Ya, tapi ini maknanya ini pasti tentang kebesaran dan keindahan Allah. Ya Allah, Maha terpuji Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ucapanku dengan membaca kalammu ini adalah pujian pengagungan kepadamu ya Allah. Nah, baca lagi. Nah, ya Allah. Itu namanya asik khidmat kepada Allah meskipun tidak tahu maknanya. Mun ingin tahu maknanya, 10 tahun belajar pian belum tentu bisa. Al-Quran itu apalagi uslubnya tinggi. Nah, itu sang. Ya. Panjangan kisahnya lah. Nah itu tentang zikrullah. Karena itu saya mengingatkan kemarin di dalam haji, ucapan seperti ya kohar, ya kohar, ya kan? Ya kohar, ya kohar, ya kohar, ya kohar. Diucapkan ya kohar atau hu kohar, hu kohar, hu kohar. Asiklah pikiran dan jiwa memikirkan tentang keagungan Allah, kehebatan Allah, menciptakan tubuh kita, menciptakan alam. Ketika orang berada di Mina itu kan ada situasi di mana bisa melihat bermacam hal, merasakan kebesaran Allah. Jadi duduk tafakur,
merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di dalam Al-Qur'an, alladzina yazkurunallah alladzi yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Yang Allah itu dia renungkan tentang peristiwa kejadian langit dan bertafakur dia. Alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itulah yang dimaksud orang berzikir waktu duduk, waktu berdiri, duduk dan berbaring. Begitu dia mengingat Allah luar biasa. Ya, maka pada saat orang yang sedang haibah di kalbunya, di hatinya, ini zikir kalbu tadi itu ya qahar. Asalnya di lisan ya qahar, hu qahar. Akhirnya di hatinya hu qahar. Pikirannya sambil memahami sesuatu, timbullah perasaannya haibah lagi ketemulah haibah tentang kebesaran Allah. Saat itu masuk dia ke dalam sebuah keadaan yang dilihatnya, yang dirasakannya hanya kebesaran atau keindahan Allah. Kemana terserah suka, kemana suka terserah. Kebesaran Allah tadi mengingatkan bagaimana Allah menciptakan gunung, bagaimana Allah menciptakan hamparan. Maka saat orang itu sedang panah, kata Syekh. Panah pada saat itulah. Jadi tidak panah pada saat itu. Meskipun pada waktu lain dia tidak panah, tapi pada saat itu dia panah sudah. Maka warafi'u hijabil kufri. Maka Allah mengangkat dia hijab kupurnya, yaitu hijab kupur di sini maksudnya tertutup hatinya yang selama ini merasakan dibuka Allah asrar rahasia-rahasia Allah tentang keagungan dan kebesaran Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kufru wal imanu maqamani min wara'il arsi. Kufur dan iman itu dua keadaan yang saling berbolak-balik. Min wara'il arsi, yaitu seperti di belakang aras. Aras yang benar itu adalah keagungan dan kebesaran Allah. Aras terbalik, yang terbalik itu adalah kekufuran. Wahuma hijabatani bainal abdi wa bainal haqi ahaduhuma aswadu wasani abyad. Bagaikan hijab, dua hijab di antara hamba dengan Allah ialah aswad dan abyad, hitam dan putih dalam hadis Nabi. Sumahalakar ra'sir ruhi minas sifatil basariyah. Maka saat itu dia lupa, hilanglah sifat-sifat kemanusiaannya. Ya kalau ya kayak orang mahayal game, masuk ke dalam game tuh kalanya. Nah sekarang kalau orang yang zikir qalbu tadi itu asik ya, tapi masuk di wilayah yang diingatnya hanya kebesaran keagungan Allah. Melihat bunga, masya Allah indahnya, kayak apa Tuhan menciptakan bunga ini? Ya qahar, hu qahar. Allah paksa bunga ini warnanya merah, maka bunga merah tidak mungkin berwarna kuning. Ya lah, ada kalah bunga warna merah, ada kalah banyak lah. Nggak mau dia warnanya putih, tetap merah terus. Bila layu hanya pindah kuning lah. Ya lah. Ada lagi bunga bercampur antara merah, kuning, hijau mungkin. Ya apa? Terus menerus seperti itu. Masya Allah, dipaksa oleh Allah bunga ini berwarna merah. Ya kan? Wajah mun jelek tetap aja jelek lah. Perempuan tuh biar beli make up aja banyak-banyak, harga mahal tetap aja kayak tujuh mukanya. Ya kan? Kita nih biar nangkep aja beli make up tetap aja muka kita tidak rata kan. Dipaksa oleh Allah. Kohar panalah kita dalam itu. Maka ketika itu engkau siogianya menghilangkan sifat-sifat pada dirimu, sifat-sifat basariyahmu. Summa daqala harama sirri bimulajamatil ismil asir. Sampailah dia kepada tingkat nantinya isim asma yang ke-10 al-asir. 7, maka 7 lah qahar tuh. Ya kita hitung la ilaha illallah. Hah? Jujur ya lah qahar 7 lah. Oh tak anu nah telincau membaca telincau tahun lah. Sampailah dia kepada ismu ta'si.
isim yang ke-9. Oh, 8-nya mana? Oh iya sudah. Bimulajamatil ismi samin, sampai dia melajimkan kepada isim yang ke-8, samin. Yang ke-8 adalah huwa wahab, al-wahab. Bib Husin, padallah. Bib siapa nah? Padallah. Oh ya kah, silakan wadah. Sampailah dia kepada zikir yang samin. Yang samin itu adalah yang ke-8. Apa namanya? Wahab. Bunga ini diciptakan pasti tidak sia-sia. Ya kelak. Ternyata yang paling dirasakan orang adanya bunga itu adalah seni melihat bunga sebagai keindahan. Sehingga bunga tidak pernah punah di alam semesta ini. Ya enggak? Ada terus kelak. Kenapa? Karena dipelihara manusia. Kalau manusia tidak pelihara, di hutan nanti timbul lagi bunga apa? Bunga apa? Allah menampakkan keindahannya melalui bunga. Itulah wahab. Kita lihat burung. Bisa apa sih burung itu? Tapi ternyata dia bisa cari makan. Kita belum tentu bisa cari makan. Ya kelak, yang kita bisa biasanya mencari duit. Lain makanan lah, duit yang dicari. Ya kah? Nah, itu sebuah gambaran tentang wahab. Panah lagi kita di wahab ini. Jadi setiap asma itu kita kawa, kita panakan. Panah kita bercebur tenggelam di dalam asma Allah. Nah, makanya di dalam makna itu Nabi SAW, coba di dalam itu Nabi menerjemahkan kalimat la haula wala quwata illa billah itu maknanya panah. La haula, tidak ada haul, daya, wala haula wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah. Itu kan lisan baru tuh. Bagaimana jiwa kita supaya kita berada di posisi itu. Itulah yang disebut dengan alam hakikat. Kita berada di alam hakikat. Hakikat itu alam ketuhanan aja, alam milik Tuhan, alam yang hanya Allah aja maha kuasa. Jadi ketika kita mengucap la haula wala quwata illa billah, berarti kita buka password plek, ya kah? Masuk kita ke dalam bahtera lautan kebesaran keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk kita di dalam itu. Masya Allah. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan di dalam kitab Al-Gunyah, yakni anna kulla ismi lillahi ta'ala mustarakum baina wa bainihi ghairi. Isim Allah itu memiliki kemustarakan dia. Mustarak itu multifungsi pengertiannya. Terserah pian mau mengambil bagian mana maunya, karena kebesaran, keagungan dan keindahan Allah itu sangat luas. Karena sangat luas, bagian mana yang kita ambil? Tidak mungkin kita mengambil semuanya. Jadi terserah mau di mana. Mau panahnya dengan la haula wala quwata illa billah, gampang. Mau panahnya dengan al-qahar, ya qahar, silahkan. Nanti ketika mengucap huwahab, panah kita di huwahab. Hanya semua alam semesta ini hanya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain kecuali adalah wahab Allah Subhanahu. Wahab artinya anugerah Allah, wahab artinya pemberian Allah, kasih sayang Allah. Masya Allah. Pada saat itu sadarlah kita ada wujud Sayyiduna Muhammad yang disebut dengan Ruhul Muhammad, Ruh Muhammad. Ada yang disebut dengan Nur Muhammad. Alam semesta ini Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah gambaran tentang wahab Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk lagi kita panah di situ kita. Subhanallah. Sambil mengingat Rasulullah. Baca salawat, matu asik dalam panah tuh, membaca salawat dalam panah. Sehingga sadarlah kita, inilah yang dimaksud Allah. Allah selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah. Subhanallah. Wah, enak sekali ternyata. Oh, betul, enak sekali. Dalam Al-Gunyah memang bagian tertentu bisa dipahami zahir, kadang-kadang dipahami lebih pada makna batin yang sangat kuat di dalamnya. Waqad qala qaum, di antara pendapat para ulama kata Syekh, huma ada makna di antaranya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim misalnya. Nah, bisa kita panah melalui Bismillahirrahmanirrahim. Makna pada Ar-Rahman Ar-Rahim bi makna wahid. Maknanya hanya satu sebenarnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Wa huwa jurahmah. Itulah yang disebut Allah memiliki rahmat.
rahmat itu ialah Nur Muhammad. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini tidak satu persatu, tidak cukup satu aja diciptakan Allah. Tersebarlah semua ada yang ada ini menjadi ada. Diciptakan Allah Nur Muhammad melewati tiupan Allah. Ini penciptaannya kena harus dijelaskan supaya jangan bingung. Al-Quran itu semuanya benar. Jadi ketika Al-Quran mengatakan Allah menciptakan Adam daripada tanah, itu betul, itu benar juga. Penciptaan Adam itu dari tanah. Ketika Allah menyebut turab, tanah, maka di dalam tanah itu ada air. Makanya disebut turab itu adalah tembikar. Tembikar, pernah melihat tembikar? Tembikar itu kan di dalamnya ada air, ya lah. Ada tanah liat kan? Tanah liat itu kemudian ditempa karena matahari ya, panas dia, kemudian kena apa lagi? Kena angin, maka keras kan tembikar itu panas. Ya Pak, itu Adam. Kenapa Adam kau bergerak? Kita pun karena sapu. Ada dong. Ini Allah menciptakan kayak manusia. Subhanallah, betul firman Tuhan berarti penciptaan itu ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada lagi menyebutkan walikul syai'in minal ma, segala sesuatu daripada air. Betul juga, dari air. Oke Pak, dari air. Sebelum ada 4 unsur, kena belajar 4 anasir. Nah, kalau dia kita menjelaskan kemudian sama kan panjang lebar lagi lah. Nah, itu dari air, nanti dari air. Air itu dari mana pulang? Nah, nanti ada tetes. Nah, sampai kepada sebelum itu lagi alam semesta ini sebelum ada ini, yaitu nanti Nur Muhammad itu perwakilan makna daripada jurahmah, Allah yang memiliki rahmat. Sehingga ketika kita sebut melihat alam semesta ini tidak lain adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa lain dalam arti penciptaan awal namanya Nur Muhammad. Benda itu, kalau disebut benda itu, makhluk itu namanya Nur Muhammad. Dipandang daripada penciptaan secara umum, pengadaan itu namanya rahmat Allah. Dari siapa? Dari pemilik rahmat. Pemilik rahmat itu disebut dengan jurahmat. Subhanallah. Nah, masuk kita melewati Bismillahirrahmanirrahim. Bila jadi at-tabarruk, bahkan kita dengan lafaznya saja boleh bertabarruk. Misalnya kita mengucap Bismillah, 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 itu dipakai di air. You know? Kan banget kita minum air. Itu namanya bertabaruk dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan cara surut memandang air daripada tetes Nur Muhammad, itu juga kita bertabaruk pada jurahmah, pemilik rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah mau mana pian, mau masuk jalan mana panah pian. Subhanallah, dalam hidup sehari lengkaplah makna di situ. Wa huma min sifatizat, disebut oleh sebagian ulama itulah sifat yang tersendiri pada sifat Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang diletakkan Allah di dunia ini. Pancaran yang terbesar adalah Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim itu dikhoskan lagi, itulah Wahab. Bentuknya kasarnya nanti anugerah kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberi makna kepada kita dan kehidupan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.